Aku digoda ayah mertuaku ketika suamiku pergi bekerja. Cerita ini mengikuti kisah seorang wanita bernama Clara yang hidup bahagia dengan suaminya, Fajar. Namun, segalanya berubah ketika Fajar harus sering bekerja di luar kota, meninggalkan Clara sendirian di rumah. Suatu hari, ayah mertuanya, Pak Dimas, yang datang untuk menemani Clara, mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan. Tindakan manis dan godaan yang dilakukan Pak Dimas semakin membuat Clara bingung. Konflik batin pun muncul ketika perasaan terlarang mulai tumbuh di dalam dirinya, antara rasa hormat kepada ayah mertuanya dan perasaan tergoda yang sulit dia hindari. Dalam dilema yang menghimpit, Clara harus memilih antara menjaga kesetiaan kepada suaminya atau terjebak dalam godaan yang semakin kuat. Keputusan Clara akan mengubah hidupnya selamanya, dan ia harus menghadapi akibat dari tindakannya. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Pernikahanku dengan Fajar adalah sebuah kisah yang indah, atau setidaknya itu yang kukira. Kami menikah setelah berpacaran selama 2 tahun, saling mengenal, dan merasa cocok satu sama lain. Hidupku seakan sempurna saat itu. Fajar adalah pria yang sangat mencintaiku, begitu perhatian dan penyayang. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami sepertinya. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kami yang sederhana namun nyaman. Awal bulan pernikahan terasa penuh dengan kebahagiaan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian masa depan, dan merencanakan segala hal bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Fajar bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan yang cukup besar, dan pekerjaan seringkali membuatnya harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Pada awalnya, aku tidak terlalu khawatir karena aku tahu bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya. Tetapi, setelah beberapa bulan, aku mulai merasa kesepian. Suatu hari, Fajar memberitahuku bahwa dia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama seminggu. Aku berusaha memahami, meski hati kecilku sedikit cemas. Dalam kepergiannya itu, ayah mertuaku, Pak Dimas, datang ke rumah untuk menemani aku selama suamiku pergi. Ayah mertuaku adalah pria berusia 50-an yang tampaknya selalu menjaga jarak, serius dan terkesan formal, terutama saat pertama kali bertemu denganku. Namun, dengan waktu yang lebih lama, aku mulai melihat sisi lain dari Pak Dimas. Dia bukan hanya ayah yang bijaksana dan selalu berusaha membantu suamiku dalam segala hal, tetapi dia juga seorang pria yang sangat perhatian. Tanpa disadari, perhatian Pak Dimas terhadapku semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dia mulai datang lebih sering, membantu di rumah, dan bahkan memberikan perhatian kecil yang terasa lebih dari sekadar rasa ingin tahu keluarga. Seringkali, dia duduk bersama aku, berbicara tentang berbagai hal, sementara aku merasa nyaman dan terkesan dengan sikapnya. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Terkadang, aku merasakan tatapan Pak Dimas yang berbeda. Tatapan itu bukan tatapan ayah mertua pada menantu, melainkan sebuah tatapan yang lebih intim, penuh makna. Awalnya, aku berusaha menepis perasaan itu, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaanku saja, tetapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Pak Dimas duduk di sebelahku. Dia memulai percakapan ringan, tetapi semakin lama, percakapan itu mulai mengarah pada hal-hal yang lebih pribadi. Ia memberi pujian yang tidak hanya tentang penampilanku, tetapi juga tentang cara aku mengelola rumah dan hidupku. Ada sesuatu dalam cara dia melihatku yang membuatku merasa tidak nyaman, namun juga membangkitkan rasa penasaran dalam diriku. "Clara, kamu benar-benar luar biasa," kata Pak Dimas dengan senyum lembutnya.
Fajar sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Aku hanya tersenyum canggung, mencoba menghindari kontak mata yang intens. Terima kasih, Pak Dimas. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Namun, dia tidak berhenti di situ. Malam demi malam, Pak Dimas semakin sering berada di rumah kami, menunggu Fajar pulang. Perhatian dan tatapannya semakin dalam, dan aku merasa semakin bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh. Aku tahu bahwa aku harus menjaga batasan, tetapi hatiku seakan dipenuhi oleh campuran perasaan yang tidak mudah untuk diungkapkan. Aku pun mulai berpikir, apakah ini hanya perasaanku ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Aku merasa berada di persimpangan antara kesetiaan pada suamiku dan perasaan yang tidak bisa kuhindari. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin terperangkap dalam ketertarikan yang tidak semestinya. Tapi apakah aku bisa menahan perasaan ini? Atau akankah aku terjatuh dalam godaan yang semakin sulit untuk ditahan? Aku harus segera menemukan jawabannya, sebelum semuanya terlambat. Hari-hari setelah Fajar pergi semakin terasa sepi. Aku berusaha menenangkan diriku dengan berbagai cara, tapi entah kenapa hatiku selalu gelisah. Pak Dimas semakin sering datang ke rumah, membawa makanan atau sekadar menawarkan diri untuk membantu aku dengan pekerjaan rumah. Pada awalnya, aku merasa sangat dihargai dan nyaman. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Suatu sore, Pak Dimas datang lebih awal dari biasanya. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam. Saat aku menyambutnya, dia langsung duduk di meja makan dan mengamati aku dengan perhatian yang tidak biasa. "Kamu memasak apa hari ini, Clara?" tanyanya dengan senyum lembut. "Aku membuat sup ayam, Pak Dimas." "Mau coba?" jawabku, berusaha terlihat santai meski dalam hatiku ada perasaan aneh yang semakin tumbuh. Pak Dimas mengangguk dan berdiri dari tempat duduknya, mendekat ke arahku. "Boleh aku bantu?" tanyanya lagi, dan tanpa menunggu jawabanku, dia sudah memegang panci besar yang berisi sup ayam itu. Aku terkesiap, namun tidak bisa menolak bantuannya. Malam itu, kami duduk berdua di meja makan. Obrolan kami terasa lebih lama dan lebih pribadi daripada biasanya. Kami berbicara tentang segala hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Pak Dimas terkadang menyentuh tanganku dengan lembut saat mengulurkan gelas atau memberikan pujian yang lebih dalam daripada sekadar pujian biasa. "Kamu sangat cantik, Clara," kata Pak Dimas. Tatapannya tidak pernah lepas dari mataku. "Fajar sangat beruntung memiliki istri sepertimu." Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Seringkali, aku ingin menarik tanganku saat dia menyentuhnya, tetapi entah kenapa aku merasa tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tetap berada di dekatnya, meskipun aku tahu itu salah. Pak Dimas melanjutkan, "Kamu tahu, kamu memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan, Fajar mungkin tidak menyadari betapa beruntungnya dia." Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku merasa canggung, tetapi seiring waktu, perasaan itu berubah menjadi rasa tertarik yang sulit untuk disangkal. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa ini hanya perhatian biasa dari seorang ayah mertua. Namun, aku tahu di dalam hatiku bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Hari demi hari, perasaan itu semakin berkembang. Pak Dimas semakin sering berada di sekitar rumah, dan semakin intens menunjukkan perhatian padaku. Setiap kali dia datang, aku merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami, seperti ada sesuatu yang kami berdua tahu, tapi tidak bisa kami ungkapkan. Namun, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran besar.
Dia adalah ayah mertuaku, dan aku adalah istri dari anaknya. Kami tidak boleh memiliki perasaan seperti ini. Aku mencintai Fajar, dan aku tidak ingin menghancurkan pernikahan kami. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa lebih lama dari biasanya, Pak Dimas mengajakku berbicara di ruang tamu. Fajar masih belum pulang, dan kami berdua duduk di sofa, berjauhan tetapi cukup dekat untuk merasakan ketegangan yang ada di antara kami. "Clara," katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu." Aku menatapnya dengan cemas, tidak tahu apa yang harus kukatakan. "Apa, Pak Dimas?" tanyaku. Suaraku terasa sedikit bergetar. "Ini tidak seharusnya terjadi," katanya perlahan. "Tapi, aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku merasa ada ikatan khusus antara kita, lebih dari sekadar hubungan ayah mertua dan menantu." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Perasaan yang sudah mulai kuabaikan kini semakin nyata. Pak Dimas mengulurkan tangannya, dan kali ini aku tidak bisa menghindar. Dia meraih tangan kananku dan menggenggamnya dengan lembut. "Clara, aku tahu ini salah," lanjutnya dengan suara yang penuh penyesalan. "Tapi aku tidak bisa menyangkal perasaanku padamu. Aku merasa bingung, terseret dalam godaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semua perasaan ini begitu membingungkan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menarikku, membuatku ingin tetap dekat dengannya. Aku tahu aku harus melawan perasaan ini, tetapi saat Pak Dimas menatapku dengan mata penuh hasrat, aku merasa seperti terperangkap dalam jaring yang perlahan semakin rapat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku ingin menghormati pernikahanku dengan Fajar, tetapi di sisi lain, Pak Dimas telah merusak semua batasan yang pernah ada. Aku semakin terjebak dalam perasaan yang tidak aku pilih, dan semakin hari, aku semakin sulit menolaknya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku semakin sulit untuk disangkal. Setiap kali Pak Dimas datang, aku merasa jantungku berdebar lebih kencang. Semua perasaan yang seharusnya tak boleh ada itu semakin membingungkan, terutama karena aku mencintai Fajar. Namun, Pak Dimas adalah sosok yang sulit untuk dihindari, dengan perhatian dan tatapannya yang semakin intens. Setiap kali kami berdua berada di ruang tamu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengambang di antara kami, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar untuk mengungkapkan perasaan itu. Aku berusaha untuk menghindar, berusaha fokus pada pekerjaan rumah dan menunggu suamiku pulang, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menjaga jarak. Pada suatu malam, setelah Fajar pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Pak Dimas datang lebih cepat dari biasanya. Saat aku sedang membersihkan ruang tamu, dia masuk tanpa memberi aba-aba. Aku tidak menyangka dia datang begitu cepat, dan aku terkejut melihatnya berdiri di pintu. "Aku bawa makanan untuk kita makan bersama," katanya dengan senyum lembut. "Fajar belum pulang, kan?" Aku mengangguk, sedikit bingung dengan kedatangannya yang tiba-tiba. "Terima kasih, Pak Dimas," jawabku sambil berusaha tetap tenang. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan canggung di dalam diriku. Kami duduk bersama di meja makan, menikmati makanan yang dibawanya. Percakapan kami berjalan dengan lancar, seperti biasa, tetapi ada yang berbeda malam itu. Tatapan Pak Dimas lebih dalam, lebih penuh arti. Aku merasa seakan dia mengamati setiap gerak-geriku, memperhatikan setiap kata yang aku ucapkan. "Clara, kamu tahu kan, Fajar sangat beruntung memiliki istri seperti kamu," katanya. Suaranya lebih dalam dari biasanya. "Dia tidak tahu betapa luar biasa kamu." Aku tersenyum canggung, berusaha menghindari tatapan matanya yang semakin tajam. "Terima kasih, Pak Dimas,"
Itu terlalu berlebihan. Pak Dimas tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Dan aku bisa merasakan ada ketegangan di udara. Keheningan itu semakin membuat perasaanku gelisah. Dan aku merasa seolah ada sesuatu yang tak terucapkan. Sesuatu yang sedang dipendam oleh kami berdua. Setelah makan, kami berdua duduk di ruang tamu, berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, tak lama kemudian, Pak Dimas menghentikan percakapan kami. "Clara," katanya dengan suara yang lebih serius, "aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan." Aku merasa gugup, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. "Apa itu, Pak Dimas?" Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh dengan emosi yang sulit kuartikan. "Aku tahu ini salah," katanya perlahan. "Tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku tertarik padamu, Clara." Kata-kata itu menggema di dalam kepalaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhku terasa kaku, dan jantungku berdebar sangat kencang. Aku ingin menolak, ingin menghindar, tetapi hatiku seperti terikat pada tatapan Pak Dimas yang penuh hasrat itu. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang tidak boleh ada. Aku membuka mulut untuk berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu seakan tak mampu keluar. Pak Dimas perlahan mendekat, dan aku bisa merasakan kedekatannya yang semakin membebani perasaanku. Dia meraih tanganku dengan lembut, menggenggamnya erat. Aku tidak bisa menarik tanganku, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang mengikatku pada saat itu. "Clara," bisiknya dengan suara penuh hasrat. "Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kamu begitu berbeda, begitu mempesona." Aku merasa bingung, antara ingin menarik diri dan ingin tetap di situ. Rasanya seperti ada dua dunia yang bertabrakan dalam diriku. Aku ingin menghormati suamiku, Fajar. Tetapi perasaan ini, perasaan yang datang begitu tiba-tiba, begitu kuat, semakin membuatku terperangkap. Pak Dimas menarik tubuhku lebih dekat, dan aku merasakan detak jantungku semakin kencang. Aku tahu aku harus berhenti, tetapi aku tidak bisa. Sebuah bagian dari diriku merasa tidak bisa melawan lagi. Keputusan ini akan menentukan segalanya. Aku menatap Pak Dimas, matanya yang penuh hasrat dan harapan, dan aku merasa bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa terperangkap antara kesetiaan pada suamiku dan perasaan yang mulai tumbuh pada ayah mertuaku. Saat itu, aku tahu bahwa langkah-langkah berikutnya akan mengubah hidupku selamanya. Tetapi, apakah aku akan mampu melawan godaan ini? Dan jika aku terjatuh, bagaimana aku bisa kembali? Semua itu ada di ujung jariku, dan aku harus segera memilih. Perasaan bingung dan gelisah semakin menghantui pikiranku. Saat Pak Dimas mendekat, aku bisa merasakan ketegangan yang begitu tebal di antara kami. Tangannya yang masih memegang tanganku membuatku merasa seolah terperangkap dalam jaringan perasaan yang tak bisa aku lepaskan. Aku tahu ini salah, sangat salah. Pak Dimas adalah ayah mertuaku, dan aku adalah istri dari anaknya. Tidak ada yang lebih tabu dari ini. Namun, perasaan yang ada dalam diriku semakin sulit untuk diabaikan. Setiap tatapan Pak Dimas, setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya, semakin merusak dinding pertahanan yang aku bangun selama ini. Seperti ada magnet yang menarikku lebih dekat kepadanya, dan semakin aku berusaha untuk menjauh, semakin kuat tarikan itu. "Clara." Suara Pak Dimas memecah keheningan. "Aku tahu kamu merasa bingung. Aku juga tahu ini sangat salah. Tetapi perasaan ini tidak bisa aku tutupi lagi." Aku mengalihkan pandangan, tidak mampu menatapnya lagi. "Pak Dimas, kita tidak bisa melanjutkan ini.
Aku menikah dengan Fajar. Ucapku, berusaha keras meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang aku rasakan hanyalah kebingunganku semata. Tapi, Clara. Pak Dimas mendekat lagi, dan kali ini suaranya semakin rendah, penuh keinginan. Fajar tidak selalu ada di sini untukmu. Aku ada di sini, dan aku bisa memberi perhatian yang kamu butuhkan. Aku tahu kamu merasa kesepian. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan detak jantungku yang semakin kencang. Benar, Fajar memang sering bekerja di luar kota, dan semakin lama, aku merasa semakin terabaikan. Tapi, apakah itu alasan yang cukup untuk mengabaikan batasan yang ada antara kami? Aku tahu jawabannya, tetapi tubuhku seolah menolak untuk mendengarnya. Pak Dimas meraih wajahku, menatapku dengan mata penuh harapan dan godaan. Aku ingin menarik diri, ingin menghindar, tetapi sesuatu dalam diriku terasa rapuh, seperti dinding yang mulai retak. Clara, bisiknya, suaranya lembut namun penuh tekanan. Kamu tidak perlu merasa terjebak. Jika kamu ingin, kita bisa menjalani ini bersama. Tidak ada yang akan tahu, dan kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba untuk berpikir jernih. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku hanya mencari pelarian dari rasa kesepian, ataukah ini benar-benar perasaan yang mendalam? Aku tidak bisa menyangkal ada sesuatu dalam diriku yang tergoda untuk meresponsnya. Namun, rasionalitas dan kesadaran akan konsekuensinya membuatku menahan diri. Dengan segenap kekuatanku, aku menarik tanganku dari genggamannya dan berdiri menjauh. Pak Dimas, kita tidak bisa melakukan ini. Aku sudah menikah dengan Fajar, dan aku tidak akan menghancurkan keluarga ini. Pak Dimas tampak kecewa, namun dia tidak berusaha mengejarku. Dia hanya duduk kembali di sofa, menundukkan kepala. Aku tidak ingin merusak apapun. Clara, aku hanya merasa sangat tertarik padamu. Maafkan aku jika aku membuatmu merasa tidak nyaman. Aku berbalik dan berjalan cepat ke kamar, merasa semakin cemas dan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu aku harus menghindari Pak Dimas, menjaga jarak dan fokus pada pernikahanku dengan Fajar. Tetapi, godaan itu tidak bisa aku anggap remeh. Perasaan ini semakin sulit untuk aku tolak. Beberapa hari kemudian, Fajar kembali ke rumah setelah beberapa hari bekerja di luar kota. Aku menyambutnya dengan senyuman, meskipun di dalam hati aku merasa gelisah. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Pak Dimas masih ada dalam pikiranku. Perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Saat kami makan malam bersama, Fajar tampak seperti biasa, tetapi aku merasa ada jarak di antara kami. Mungkin itu hanya perasaan bersalah yang menggelayuti hatiku, tetapi aku merasa seolah Fajar mulai merasakan ketidakhadiran emosionalku. Aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya, tetapi tetap saja, bayangan Pak Dimas muncul dalam pikiranku. Ada apa, sayang? Fajar bertanya dengan cemas, melihat ekspresiku yang tiba-tiba berubah. Enggak apa-apa, jawabku cepat. Aku cuma capek. Fajar tidak begitu yakin, tapi dia tidak menanyakannya lebih lanjut. Kami makan dengan hening, tetapi aku merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang aku buat. Setiap kali aku bertemu dengan Pak Dimas, semakin sulit untuk menahan perasaan yang tumbuh dalam diriku. Aku tahu aku harus berhenti dan menjauhi perasaan itu. Aku harus kembali ke jalan yang benar. Tetapi bagaimana jika Pak Dimas datang lagi dan menggodaku dengan cara yang lebih halus, lebih tak terlihat? Apakah aku akan cukup kuat untuk menolaknya? Semakin lama aku berpikir, semakin aku merasa ketakutan. Ketakutan bahwa suatu hari nanti,
Aku tidak akan bisa mengendalikan perasaan itu. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, merenung panjang. Fajar sudah tidur dengan tenang di sampingku. Namun pikiranku tetap bergelayut pada Pak Dimas. Entah kenapa, semakin aku berusaha untuk melupakan perasaan itu, semakin ia menguasai pikiranku. Suara Pak Dimas masih terngiang-ngiang dalam kepala. Kata-katanya yang lembut dan penuh godaan itu terus bergema dalam hati. Aku tahu ini salah. Tidak ada alasan untuk mempertimbangkan apa yang terjadi antara kami, tetapi perasaan itu seolah tidak bisa aku kendalikan. Keesokan harinya, aku mencoba untuk sibuk dengan pekerjaan rumah, mengalihkan perhatian dari segala pikiran yang mengganggu. Tetapi saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tanpa melihat siapa yang datang, aku sudah bisa menebaknya. Pak Dimas. Aku merasa panik, seolah waktuku semakin sempit. Aku tahu Fajar sedang keluar untuk bekerja, dan aku tidak ingin ada lagi pertemuan seperti malam sebelumnya. Aku bergegas keluar dari dapur dan melangkah menuju pintu depan. Clara. Suara Pak Dimas memanggil, dan aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu, membawa sekeranjang buah. Aku bawa ini untukmu. Fajar tidak ada, kan? Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diriku. Terima kasih, Pak Dimas, tapi tidak perlu repot-repot. Jawabku, berusaha menahan kegugupan yang mulai terasa. Pak Dimas tersenyum dan melangkah masuk tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, katanya, sambil meletakkan keranjang buah di atas meja. Fajar sering tidak ada, dan aku tahu itu bisa membuatmu merasa kesepian. Aku menahan napas, mencoba untuk tidak terlarut dalam kata-katanya. Aku baik-baik saja, Pak Dimas. Benar-benar, jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. Tetapi Pak Dimas tidak mengindahkan jawabanku. Ia duduk di sofa dengan santai dan menatapku dengan pandangan yang tidak bisa lagi aku abaikan. Clara, aku tahu kamu merasa kesepian. Aku bisa melihatnya dalam matamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini untukmu. Aku merasa tubuhku seperti kaku, tak mampu bergerak. Hatiku berdebar kencang, dan aku tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Aku bisa saja menolak, bisa saja mengatakan bahwa aku ingin dia pergi, tetapi aku merasa ada sesuatu yang menarikku untuk tetap bertahan. Aku berusaha menenangkan pikiranku, namun rasa takut dan rindu yang entah dari mana datangnya terus mengganggu. Pak Dimas, kamu harus pergi. Ini salah, ucapku, berusaha keras untuk mengendalikan diriku. Namun, Pak Dimas tidak bergerak. Justru, dia semakin mendekat. Aku tahu kamu merasa cemas, Clara, tapi perasaan ini tidak bisa disangkal. Aku tahu kamu merasakannya juga. Aku ingin mundur, ingin melarikan diri dari perasaan ini, tetapi tubuhku terasa lemas, dan aku tidak bisa menahan pandangan mata Pak Dimas yang tajam dan penuh hasrat. Matanya yang menatapku penuh arti itu, semakin membuatku terperangkap dalam kebingunganku. Sebuah bagian dari diriku mulai tergoda, meski aku tahu ini sangat salah. Pak Dimas. Suara aku hampir tidak terdengar. Kebingungan yang menguasai pikiranku. Kita tidak bisa, ini akan merusak semuanya. Pak Dimas tetap diam, menatapku dalam diam. Aku tidak bisa menahan diri. Clara, kamu begitu indah, begitu sempurna. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat tertarik padamu. Aku merasa tubuhku gemetar, dan tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah, berusaha menjauh darinya. Namun, dia cepat-cepat berdiri dan menggenggam tanganku. Jangan pergi, Clara. Aku hanya ingin kamu mengerti. Aku di sini untukmu.
Dan aku tahu kamu juga ingin merasakannya. Aku terdiam. Mataku terbuka lebar. Aku tahu bahwa apa yang terjadi saat ini adalah titik balik. Aku bisa saja mundur. Bisa saja menolak semua ini dan menjaga jarak. Tetapi, kenapa rasanya semakin sulit untuk melawan perasaan ini? Di satu sisi, aku merasa bersalah. Aku mencintai Fajar, suamiku yang baik dan penyayang. Tetapi di sisi lain, aku merasa terluka, kesepian, dan Pak Dimas datang dengan perhatian yang selama ini aku rindukan. Dia ada di sini, menawarkan pelarian dari segala kesepian dan kehampaan yang aku rasakan. Aku menatap Pak Dimas, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketegangan yang begitu kuat di antara kami. Aku tahu aku harus berhenti, tetapi rasanya sudah terlambat. Perasaan ini sudah semakin menguasai diriku, dan aku merasa terperangkap. Pak Dimas menarikku lebih dekat, dan untuk sesaat, aku tidak bisa menahan diri. Semua rasionalitas yang ada dalam diriku seakan lenyap, digantikan oleh dorongan yang sulit untuk dikendalikan. Ketika dia mendekatkan wajahnya, aku merasa tubuhku semakin lemah, dan seakan dunia berputar di sekitarku. Aku tahu ini salah, tapi dalam detik-detik itu, aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Semua perasaan ini, semua kebingunganku, membuatku terjebak dalam godaan yang semakin menggoda. Perasaan kacau itu semakin sulit untuk ditahan. Semakin Pak Dimas mendekat, semakin aku merasa cemas dan takut. Namun, di sisi lain, ada dorongan yang semakin besar untuk tidak menolaknya. Aku merasa seolah-olah terperangkap dalam dilema yang tak berujung. Seolah-olah ada dua suara dalam diriku yang saling berteriak, dan aku tidak tahu mana yang harus aku dengarkan. Pak Dimas berdiri tepat di depanku. Matanya yang tajam memandangku penuh hasrat. Tangan yang tadinya menggenggam tanganku perlahan naik, dan aku bisa merasakan sentuhan hangatnya yang membuatku semakin gelisah. Aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat, suara napasku yang semakin terengah-engah. Semua itu terasa begitu menggoda, namun di saat yang sama, aku tahu ini sangat salah. Clara. Suara Pak Dimas terdengar lembut namun penuh tekanan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang terhubung antara kita. Aku tahu kamu merasakannya juga. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan yang tak terdefinisikan itu terus mengganggu pikiranku. Aku tahu aku harus menolaknya. Aku tahu aku harus kembali ke jalan yang benar. Tetapi apa yang aku rasakan begitu kuat, begitu menggetarkan. Seolah-olah aku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Pak Dimas, aku tidak bisa, ucapku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ini salah. Aku tidak bisa seperti ini. Namun, alih-alih mundur, Pak Dimas justru semakin mendekat. Dengan lembut, dia menatapku, menyentuh pipiku dengan ujung jarinya. Kamu tidak perlu takut, Clara. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku bisa memberi perhatian yang kamu butuhkan, sesuatu yang mungkin tidak bisa diberikan oleh Fajar. Kata-katanya semakin membuatku ragu. Aku tahu itu hanya alasan untuk menggodaku. Tetapi mengapa hatiku terasa tergerak oleh kata-katanya? Aku memalingkan wajah, berusaha keras menahan air mata yang ingin keluar, menahan semua perasaan yang semakin tak terkontrol. Fajar, dia suamiku, ucapku dengan terbata. Aku tidak bisa menghancurkan ini. Pak Dimas tetap diam, hanya menatapku dengan penuh penantian, seolah dia sedang menunggu jawaban dariku. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, dan aku merasa semakin terperangkap dalam ketegangan yang kian meningkat.
Apa yang seharusnya aku lakukan? Aku ingin melarikan diri, ingin menghindari situasi ini, tetapi tubuhku terasa lemas, seolah terhisap ke dalam tarikan Pak Dimas yang tak bisa aku lawan. Aku menutup mata sejenak, berusaha menenangkan pikiranku, tetapi rasa ingin tahu dan godaan itu semakin menguasai diriku. Clara, aku tahu kamu merasa cemas, tapi percayalah, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Jika kamu ingin, kita bisa melakukannya perlahan-lahan, bisik Pak Dimas dengan lembut, matanya yang hangat tidak lepas dariku. Tiba-tiba, sebuah suara keras dari luar menginterupsi suasana yang menegangkan itu. Faj, suaranya terdengar di pintu depan, membuat kami berdua terkejut. Pak Dimas cepat-cepat menarik tangannya dari pipiku, seolah menyadari kesalahan yang hampir terjadi. Aku merasa kebingungan, panik, dan takut. Tetapi dengan cepat aku menenangkan diri dan berjalan ke arah pintu, berusaha untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku membuka pintu, dan Fajar masuk ke dalam rumah dengan senyuman lebar di wajahnya. Ada apa, sayang? Apa yang kamu lakukan? Fajar bertanya. Matanya mengamati ke arahku, dan aku bisa merasakan ada keanehan dalam ekspresinya. Enggak apa-apa, sayang. Aku sedang beres-beres di rumah, jawabku dengan suara yang agak tergagap, berusaha untuk terlihat biasa. Fajar memandangku sebentar, seolah ragu, namun dia akhirnya tersenyum dan meletakkan tas kerjanya di kursi. Oh, baiklah. Aku sudah pulang. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan perhatian. Baik, kok, jawabku, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun perasaan kacau itu masih melingkupi diriku. Aku menoleh ke arah Pak Dimas, yang duduk diam di sofa dengan wajah yang sulit terbaca. Pak Dimas, terima kasih atas buahnya. Tapi, sepertinya kami harus pergi sekarang, ujarku dengan tegas, berharap tidak ada ketegangan lebih lanjut. Pak Dimas hanya mengangguk pelan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Jaga diri kalian. Clara, Fajar, hati-hati di jalan, katanya sebelum langkah keluar dari rumah kami. Aku menatap pintu yang tertutup setelah Pak Dimas pergi, dan hati ini merasa semakin berat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku benar-benar bisa melupakan semuanya dan melanjutkan hidup dengan Fajar seperti biasa? Fajar memandangku dengan tatapan penuh keingintahuan. Kamu baik-baik saja, sayang? Aku merasa ada yang aneh tadi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tersenyum. Aku hanya capek. Sayang, semua baik-baik saja. Tetapi di dalam hatiku, aku tahu, semua tidak akan pernah sama lagi. Perasaan yang baru saja tumbuh itu, godaan dari Pak Dimas, akan tetap ada, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menahan semuanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku berusaha untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa, bayang-bayang perasaan dan godaan itu tidak bisa kuhindari. Setiap kali Pak Dimas ada di dekatku, hatiku berdebar lebih kencang. Aku tak tahu harus bagaimana, dan meski aku berusaha keras untuk menjauhinya, rasanya semakin sulit untuk menahan diri. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara kebenaran dan godaan yang sangat menggoda. Fajar, suamiku, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kadang aku merasa sangat kesepian di rumah ini. Semua perhatian yang aku harapkan darinya tak pernah datang. Meskipun begitu, aku tahu aku tak bisa lari dari tanggung jawab sebagai istri. Tetapi setiap kali aku melihat Pak Dimas, ada perasaan lain yang muncul, perasaan yang tak bisa kutolak meski aku tahu itu salah. Suatu malam, ketika Fajar lagi-lagi harus lembur, Pak Dimas datang ke rumah untuk membawakan beberapa bahan makanan. Aku tahu Fajar lagi sibuk,
Jadi aku pikir ini bisa sedikit meringankan bebanmu, katanya dengan senyum yang tidak bisa kusembunyikan rasa khawatirku. Aku merasa tidak nyaman, tetapi aku juga tak bisa menolak kebaikannya. Kami berbincang-bincang sebentar, dan semakin lama aku merasa Pak Dimas semakin dekat, lebih perhatian daripada yang seharusnya. Bahkan, dia duduk di sebelahku di sofa, terlalu dekat. Aku merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Clara, aku tahu kamu merasa tertekan. Kamu tidak sendiri, Pak Dimas berkata dengan suara lembut. Matanya menatapku penuh harapan. Aku mencoba mengalihkan pandangan dan membalas dengan senyum canggung. Pak Dimas, aku rasa kita harus berhenti. Ini tidak baik. Tetapi Pak Dimas tidak mundur. Tangannya dengan lembut menyentuh tanganku, dan aku bisa merasakan gemetar halus dari tubuhku. Kamu sangat berharga, Clara. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Jangan merasa terjebak. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku merasa bingung. Di satu sisi, aku tahu ini salah dan aku harus menjauhinya. Tapi di sisi lain, perasaanku memberontak. Semakin Pak Dimas mendekat, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang tak bisa kusangkal. Aku menatap matanya, dan sejenak aku merasa terhipnotis oleh tatapan itu. Aku tidak ingin kehilanganmu, Clara. Pak Dimas melanjutkan, suaranya kini hampir menjadi bisikan. Aku terdiam. Tentu saja aku ingin menjaga pernikahanku dengan Fajar. Tetapi dengan setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin terperangkap. Aku ingin menolaknya, tapi lidahku terasa keluh, dan tubuhku terasa lelah untuk melawan. Pak Dimas perlahan meraih pipiku, mengangkat wajahku agar aku menatapnya. Aku tahu kamu menginginkannya. Aku bisa memberimu kebahagiaan yang kamu butuhkan, Clara. Aku merasakan desiran panas di wajahku, dan dadaku terasa sesak. Ini salah, ucapku lirih. Tetapi suara itu tidak cukup kuat untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku bisa merasakan Pak Dimas mendekat, dan ketika bibirnya hampir menyentuh bibirku, suara pintu terbuka dengan keras, membuat kami terkejut. Fajar masuk ke rumah dengan wajah lelah, dan begitu melihat kami berdua duduk sangat dekat, ekspresinya langsung berubah. Clara, apa yang terjadi di sini? Fajar bertanya dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Aku langsung terkejut dan panik. Pak Dimas segera melepaskan tangannya dari wajahku dan mundur sejenak. Fajar mengamati kami berdua. Matanya tajam dan penuh kecurigaan. Apa yang kamu lakukan di sini, Pak Dimas? Tanya Fajar dengan nada yang lebih keras. Suaranya bergetar dengan amarah yang menahan diri. Pak Dimas tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang. Hanya mampir untuk membawa beberapa bahan makanan. Aku pikir Clara sedang butuh sedikit bantuan. Aku merasa sangat bersalah. Fajar menatapku dengan ekspresi yang sulit dipahami, dan aku tahu aku harus memberi penjelasan. Tetapi kata-kata itu seakan-akan tersangkut di tenggorokanku. Fajar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan, aku berkata pelan, tapi Fajar tidak menggubrisnya. Jadi, kamu merasa perlu dibantu oleh ayahku? Fajar bertanya, nadanya semakin tajam. Kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Suasana menjadi tegang. Aku tahu Fajar merasa marah dan bingung, tetapi aku juga merasa bersalah. Semua yang terjadi di sini membuatku terperangkap, dan aku tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Sudahlah, Fajar. Aku pikir lebih baik aku pergi dulu, kata Pak Dimas, berusaha menenangkan suasana. Aku tidak ingin membuat masalah lebih besar. Namun, Fajar tidak menjawab dan hanya mengangguk dingin. Matanya tetap menatapku dengan kecurigaan yang mendalam.
Pak Dimas berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan aku dan Fajar dalam keheningan yang mencekam. Setelah pintu tertutup, Fajar menatapku dengan tajam. "Clara, kamu lebih baik menjelaskan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku merasa sangat bingung dan takut. Semua yang terjadi membuatku merasa kehilangan arah. Perasaan bersalah dan cemas menguasai diriku, dan aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya kepada Fajar tanpa membuatnya merasa sangat terluka. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Fajar. Aku berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Fajar mendekat, dan meskipun aku tahu dia marah, ada kelembutan di matanya. "Clara, jangan buat aku merasa seperti orang bodoh. Apa yang sedang terjadi dengan kita?" Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang aku rasakan begitu rumit, dan aku merasa seolah-olah aku telah mengkhianatinya, meskipun aku tahu aku tidak ingin melakukannya. Tapi hati ini sudah terombang-ambing dalam ketegangan yang terus meningkat. Kehidupan yang biasa saja kini berubah menjadi gelap penuh ketegangan. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban yang semakin berat. Aku merasa terperangkap di dalam dilema besar yang tidak bisa kutangani sendirian. Apa yang baru saja terjadi, percakapan singkat dengan Pak Dimas, menyisakan perasaan yang tak bisa kuungkapkan. Aku merasa seperti aku telah melangkah terlalu jauh, meski aku tahu, dalam hati, aku tidak ingin kehilangan Fajar. Namun, saat Fajar memandangku tadi malam, aku merasakan sebuah perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Mata Fajar penuh dengan pertanyaan dan ketidakpercayaan. Aku tahu dia sangat terluka, dan rasa bersalah itu menghancurkan hatiku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Pak Dimas memberiku perhatian yang sudah lama tidak aku dapatkan dari Fajar. Namun, seharusnya aku tahu bahwa ini tidak benar. Pagi itu, setelah malam yang penuh dengan ketegangan, aku berusaha untuk menjaga jarak dari Pak Dimas dan berfokus pada Fajar. Namun, hatiku masih terasa kacau. Aku melihat Fajar duduk di meja makan, menyantap sarapan dengan wajah yang kosong. Tidak ada percakapan, hanya kesunyian yang terasa menekan. Aku duduk di hadapannya, mencoba untuk berbicara, tetapi setiap kata terasa berat. "Fajar, aku minta maaf atas semuanya. Aku tahu kamu mungkin bingung dan marah padaku, tapi percayalah, aku tidak berniat untuk menyakiti perasaanmu," ucapku pelan, mencoba mengatur pernapasan. Fajar menatapku dengan tatapan kosong. "Clara, ini bukan tentang perasaanmu saja. Aku merasa seperti aku tidak mengenalmu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku terdiam. Kata-kataku terasa terhambat, dan aku merasa tak ada yang bisa menjelaskan betapa rumitnya perasaanku sekarang. Aku ingin menjelaskan semuanya kepada Fajar, tapi aku takut jika itu akan semakin memperburuk keadaan. Namun, Fajar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Aku ingin kamu jujur. Clara, apa hubunganmu dengan ayahku? Apa yang terjadi di rumah tadi malam?" Hatiku berdebar kencang. Aku tidak pernah berpikir bahwa Fajar akan langsung bertanya begitu terang-terangan. Aku merasa tak punya jalan keluar. "Fajar, aku tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Aku sangat bingung." Aku berusaha berbicara dengan hati-hati. "Pak Dimas, dia hanya berusaha untuk membantu. Itu salahku. Aku terlalu menerima perhatiannya." Fajar memotongku dengan nada yang lebih keras. "Itu tidak bisa dimaafkan. Clara, kamu tahu betul bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Ayahku adalah ayahmu sekarang, dan apa yang terjadi membuatku merasa dihina.
Aku terdiam. Perasaan bersalah itu semakin menggerogoti hatiku. Aku ingin menjelaskan semuanya dengan lebih baik, tetapi kata-kata itu seakan menghilang begitu saja. Aku bisa merasakan ada ketegangan yang semakin dalam, dan aku tak tahu bagaimana menghadapinya. Suasana semakin canggung. Aku merasa Fajar akan pergi begitu saja, meninggalkan aku dalam keputusasaan. Namun, sebelum aku sempat mengatakan apapun lagi, Fajar berdiri dari kursinya, memandangku dengan tajam. Aku butuh waktu untuk berpikir. Clara, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, katanya. Nada suaranya sangat datar, seakan-akan ada jarak yang sangat besar antara kami. Fajar, tolong jangan pergi begitu saja, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku berkata, hampir berbisik, tapi Fajar tidak menoleh. Dia hanya menggelengkan kepala dan berjalan menuju pintu. Kamu butuh waktu. Dan aku juga. Kita tidak bisa terus seperti ini, jawab Fajar pelan sebelum akhirnya keluar rumah. Aku hanya bisa mematung di tempatku. Setiap kata yang diucapkannya menusuk hati. Fajar merasa seperti aku telah mengkhianatinya. Aku merasa kehilangan, tetapi aku juga merasa ada sebuah kekosongan di dalam diriku yang lebih besar. Aku merasa terjebak antara perasaan yang tidak bisa kuungkapkan dan kebenaran yang semakin sulit untuk diterima. Di luar rumah, udara terasa semakin dingin. Aku tahu bahwa hubungan kami, yang dulu penuh kebahagiaan, kini tergantung pada ujian yang besar. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah terperangkap dalam sebuah situasi yang jauh lebih rumit daripada yang pernah kusadari. Dan yang lebih buruk, aku merasa semakin dekat dengan kehilangan semuanya. Fajar, pernikahanku, dan juga diriku sendiri. Aku meremas tangan, mencoba menguatkan diri. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku tahu aku harus berjuang untuk mempertahankan pernikahanku, tetapi entah bagaimana, bayangan Pak Dimas terus menghantui pikiranku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan suasana rumah semakin terasa tegang. Fajar masih belum kembali sepenuhnya seperti dulu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar, entah untuk bekerja atau sekadar mencari kedamaian. Sementara aku, di rumah, hanya bisa menunggu dan berharap dia akan kembali padaku. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi hati ini terasa begitu kosong tanpanya. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil memandangi ponselku, berharap ada pesan atau panggilan dari Fajar. Tapi tidak ada. Hanya pesan-pesan dari teman-temanku yang menanyakan kabar. Aku merasa tak berdaya, seolah hidupku kehilangan arah. Semua yang aku lakukan sekarang adalah berusaha memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan, meski aku tahu itu tidak akan mudah. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Aku menoleh dan melihat Pak Dimas berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum padaku, senyum yang terasa aneh dan menggugah perasaan yang sulit kutangkap. Aku menahan napas, tidak tahu harus berkata apa. Momen itu terasa sangat canggung, namun ada ketegangan yang terpendam di dalamnya. Clara, kita perlu bicara, kata Pak Dimas pelan. Nada suaranya lembut namun penuh arti. Aku merasa kaget dan bingung. Seharusnya aku menghindari Pak Dimas, tetapi entah kenapa aku justru merasa terikat oleh kata-katanya. Aku mengangguk, dan kami berdua berjalan menuju ruang tamu, di mana suasana terasa lebih privat. Aku duduk di kursi yang berhadapan dengannya, sementara Pak Dimas duduk di sebelahku. Ada jarak di antara kami, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. Aku tahu kamu sedang merasa sangat bingung, Clara, kata Pak Dimas dengan nada lembut. Apa yang terjadi antara kita kemarin tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi, aku juga mengerti jika kamu sedang terjebak dalam dilema besar. Aku menunduk, mencoba menenangkan pikiranku. Pak Dimas, saya
Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya sudah melukai Fajar, dan saya sangat menyesal. Pak Dimas diam sejenak, kemudian menghela napas. Fajar tidak akan tahu apa yang terjadi antara kita. Clara, aku akan menjaga semuanya. Aku tidak ingin melihatmu hancur karena perasaan bersalah. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mengangkat wajahku dan menatapnya, berharap bisa memahami apa yang akan dia katakan selanjutnya. Jangan biarkan perasaanmu terhanyut oleh rasa bersalah. Kamu berhak untuk merasa bahagia. Jika kau merasa terjebak, aku akan selalu ada untuk mendukungmu, kata Pak Dimas. Suaranya menggetarkan hati. Aku terdiam. Kata-katanya masuk begitu dalam ke dalam jiwaku. Aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi, aku merasa begitu bersalah kepada Fajar. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa dipahami oleh Pak Dimas, seseorang yang kini muncul dalam hidupku dengan cara yang sangat berbeda. Seperti ada kekuatan yang menarikku lebih dekat dengan Pak Dimas. Tetapi aku tahu aku harus melawan perasaan itu. Aku tidak bisa lebih jauh terjerumus dalam godaan ini. Fajar adalah suamiku, dan aku tidak bisa mengkhianatinya lebih jauh lagi. Pak Dimas, saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya sudah terlalu jauh, ujarku dengan suara yang penuh keraguan. Fajar, dia adalah suami saya. Saya tidak ingin menyakitinya lebih jauh lagi. Pak Dimas menatapku dengan tatapan yang dalam, seolah memahami perasaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku mengerti, Clara. Tapi ingat, hidupmu tidak hanya tentang Fajar. Kamu juga punya hak untuk menentukan kebahagiaanmu sendiri. Aku terdiam, bingung dengan kata-kata Pak Dimas. Apakah benar aku hanya bisa memilih antara keduanya? Apakah aku harus menyerah pada perasaan bersalah, ataukah memberi kesempatan pada diriku untuk memilih kebahagiaan? Pada saat itu, suara pintu terbuka, dan Fajar muncul di ambang pintu. Pandangannya langsung tertuju pada kami berdua, dan suasana semakin canggung. Aku bisa melihat ada ketegangan di matanya, sebuah keraguan yang kini berbalut dengan rasa sakit. Fajar menatapku dan kemudian menoleh pada Pak Dimas. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Fajar dengan suara yang sedikit kasar. Aku merasakan perutku mual. Ini adalah momen yang tak bisa kuhindari. Semuanya akan terungkap. Fajar berhak mengetahui kebenarannya. Aku tidak bisa terus berbohong padanya. Aku menatap Fajar dengan tatapan yang penuh penyesalan. Fajar, aku harus memberitahumu semuanya, kataku dengan suara serak. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan ayahmu. Fajar terdiam, matanya membulat seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa yang kamu katakan? Tanyanya. Suara emosinya tak bisa kuhindari. Aku menunduk. Air mataku mulai mengalir. Aku sangat menyesal. Fajar, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi aku telah melukai dirimu, dan aku sangat menyesal. Fajar tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku dengan perasaan yang sulit dibaca. Namun, aku bisa melihat bahwa dia merasa terluka lebih dari apapun yang pernah dia rasakan. Pak Dimas berdiri dan menepuk pundakku. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Clara, aku tahu ini berat, tapi kamu harus menghadapinya. Fajar akhirnya berbalik dan melangkah pergi tanpa kata-kata, meninggalkan aku dan Pak Dimas di ruang tamu. Aku merasa semakin hancur, dan kebingunganku semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kehidupan di rumah kini semakin terasa berat. Setiap langkah yang aku ambil, setiap kata yang keluar dari mulutku, seolah terikat pada beban rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Fajar memilih untuk tetap tinggal,
Meskipun dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, aku bisa merasakannya. Ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Malam itu, setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumah, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselku. Sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi Fajar, tapi dia tidak membalas. Aku menghela napas panjang, merasa sangat tertekan. Aku ingin meminta maaf, tapi aku juga tahu bahwa kata-kata tak akan bisa memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Fajar masuk ke dalam rumah. Wajahnya nampak lelah dan sedikit tegang. Dia tidak langsung mengarah ke dapur atau ruang tamu seperti biasanya. Kali ini, dia berjalan mendekat ke arahku. "Clara," suara Fajar terdengar datar, namun ada sesuatu yang berbeda dalam intonasinya. "Kita perlu bicara." Aku mengangguk dengan pelan, dan kami berdua duduk di sofa yang terletak di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara sejenak, hanya hening yang memenuhi ruang. "Aku tahu kamu menyesal, Clara," kata Fajar akhirnya, menatapku dengan mata yang penuh luka. "Tapi aku juga butuh waktu untuk mencerna semuanya. Apa yang kamu lakukan dengan ayahku, itu tidak mudah diterima." Aku merasakan hatiku semakin hancur. "Fajar, aku tahu ini salah, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku ingin kembali seperti dulu. Fajar, aku ingin kita kembali." Fajar menghela napas panjang dan menatapku dengan tatapan yang lebih dalam. "Clara, aku sudah berusaha untuk tidak membiarkan rasa sakit ini merusak kita. Tapi kadang-kadang, aku merasa terlalu terluka untuk bisa kembali seperti dulu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus memaafkanmu atau meninggalkanmu?" Aku menunduk. Hatiku terasa semakin kosong. Aku ingin berjuang untuk Fajar, tapi aku tahu bahwa bukan hanya aku yang harus berubah. Kami berdua perlu menyembuhkan luka ini bersama. "Aku mencintaimu, Fajar," kataku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya." Fajar terdiam, namun setelah beberapa detik, dia akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, Clara. Tapi aku ingin memberi kita kesempatan. Aku ingin kita mencari cara untuk mengatasi ini bersama." Mata Fajar mulai melunak, dan aku bisa merasakan sedikit harapan kembali tumbuh. Kami tidak tahu apakah hubungan ini akan bertahan, tetapi setidaknya ada niat untuk mencoba. Hari-hari berikutnya, Fajar dan aku berusaha berkomunikasi lebih baik. Meskipun masih ada ketegangan yang mengapung di antara kami berdua mulai berbicara lebih terbuka. Aku menceritakan semua perasaanku, bagaimana aku merasa terjebak, bagaimana aku merindukan perhatian dan kasih sayang yang lama hilang. Fajar mendengarkan, meskipun aku tahu hatinya masih terluka. Pada suatu pagi, setelah beberapa minggu berlalu, Fajar akhirnya berbicara lebih serius. "Clara, aku tahu kita masih jauh dari selesai, tapi aku ingin kita pergi ke terapi pasangan. Mungkin itu bisa membantu kita mengatasi semua perasaan yang terpendam," kata Fajar dengan wajah yang lebih tenang. Aku tersenyum, merasa terharu. "Aku setuju. Aku ingin kita berjuang bersama." Dengan itu, kami mulai langkah pertama menuju penyembuhan. Kami pergi ke seorang terapis, mencoba membuka hati dan berbicara tentang masalah yang selama ini terpendam. Meskipun tidak mudah, kami berdua belajar banyak hal. Kami belajar untuk saling mendengarkan, untuk saling memberi ruang, dan untuk tidak lagi menyimpan rahasia di antara kami. Pak Dimas, yang dulu menjadi bagian dari masalah kami, akhirnya menghilang dari kehidupan kami. Dia tidak menghubungiku lagi,
Dan meskipun aku merasa ada sedikit rasa lega, aku juga merasa malu karena pernah terperangkap dalam permainan emosional yang sangat salah. Aku sadar bahwa hubungan dengan Pak Dimas hanya akan membuat hidupku semakin rumit, dan aku berusaha untuk melepaskannya. Waktu berlalu, dan Fajar serta aku mulai merasa lebih dekat satu sama lain. Walaupun luka lama belum sepenuhnya sembuh, kami berdua berusaha memperbaiki hubungan kami satu langkah demi satu langkah. Pada hari ulang tahun kami yang ketiga, Fajar membawaku ke restoran favorit kami. Di sana, di tengah cahaya lilin yang redup, dia melamarku lagi, dengan senyum yang tulus dan mata yang penuh cinta. Clara, aku tahu kita telah melalui banyak hal, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Kamu adalah istriku, dan aku ingin kita bisa terus berjalan bersama, melewati segala tantangan, kata Fajar dengan suara lembut. Aku terharu, air mataku jatuh begitu saja. Aku juga ingin itu. Fajar, aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan begitu, setelah semua yang terjadi, kami mulai membangun kembali kepercayaan dan cinta kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi kami berdua berjanji untuk terus berjuang bersama. Waktu terus berjalan, dan hubungan kami semakin kuat. Fajar dan aku belajar banyak tentang diri kami masing-masing, tentang cinta, kesabaran, dan pengampunan. Meskipun perjalanan kami penuh dengan cobaan, kami tahu bahwa kebahagiaan yang kami raih adalah hasil dari perjuangan yang tiada henti. Pak Dimas kini menjadi bagian dari masa lalu kami, sebuah pelajaran tentang betapa pentingnya menjaga batas dan menghormati komitmen dalam hubungan. Akhirnya, kami berhasil melewati segala tantangan, dan meskipun tak ada yang sempurna, kami tahu bahwa kami memiliki satu sama lain untuk selamanya.